problematikanya adalah orang-orang zaman sekarang, kenapa banyak orang yang dalam tanda kutip ngaji, belajar Quran, hafal Quran, tapi mentalnya ternyata, mohon maaf, rapuh misalnya. Oke. Berarti kan karena mereka tidak menginternalisasi itu di dalam diri mereka. Karena aku tahu sendiri ada banyak orang-orang yang muda ya, Gen Z, lalu kemudian mereka mengkaji Islam, lalu kemudian mereka belajar Al-Quran. Mereka ngafal loh bro, Iya. mereka ngafal Al-Quran dan segala macam. Tapi mereka itu banyak banget yang datangin psikiater. Saking jahatnya media sosial, dia bukan lagi menjadi media sosial, tapi menjadi media asosial. Perubahan perilaku anak-anak itu ternyata hari ini karena koneksi mereka dengan sosial media. Benar. Jadi perubahannya luar biasa. Benar. Nah, PR kita adalah bagaimana mengkonekkan antara anak-anak kantin dan Al-Quran. Kita sebagai orang tua itu harus mikir gimana caranya mengkonekkan spirit dalam Quran itu, nilai dalam Quran, ajaran Quran itu kepada anak kita. Biar mereka scrollingnya seolah-olah Al-Quran terus. Biar mereka itu menikmati Quran sekaligus juga pada akhirnya perilaku mereka itu Qurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bro? Alhamdulillah. Mental sehat? Kayaknya itu yang dipertanyakan. Karena ini kan kita menyaksikan banyak sekarang penyakit mental ya. Jadi gini, Ramadan kali ini tuh cukup spesial karena kita tuh kayak diawali dengan berbagai Palestina bencana. belum selesai, Betul. Terus ditambah Sumatera, segala Tapanuli segala macam. Dan aku tahu itu semua tidak mengganggu antum terlalu banyak. Yang mengganggu antum kan listrik kan ya. Maka aku nanya mental antum gimana gitu maksudnya. Apa sehat atau enggak gitu maksudnya. Ya, 80% lah. 80% hancur ya. 20% hampir hancur. Hampir hancur. Tapi menurutku secara pribadi ya, problem mental ini lebih banyak dirasakan sekarang ketimbang yang lalu-lalu. Karena kenapa? Karena gini ya, coba ya. Kita kan melihat bahwasanya contoh kayak kita misalnya, kita tuh tahu hidup kita tuh sulit. Tapi kan kalau kita sulit, kita tuh terbiasa tidak expose kesulitan kita ya. Lebih kepada kita kayak malu mengekspos kesulitan kita kan ya. Contoh kayak gini misalnya, antum kebayang nggak sih ketika misalnya lagi ribut sama bini antum terus bikin konten gitu. Aku gini, kalau lagi ribut sama biniku ya, jangankan aku mikir bikin konten ya. Makannya aku males terus. Makan males, keluar males, ngisi males gitu maksudnya. Apalagi kayak bikin konten, aku nggak kepikir sih. Apalagi bukan hanya bikin konten tapi ngontenin diri sendiri. Lu kepikir nggak sih? Jadi ini yang saya sama istri saya itu selalu ngobrol ya. Bagaimana kemudian melihat fenomena hari ini, bagaimana orang-orang itu tidak malu untuk mengekspos aibnya. Itu padahal suami istri kan harusnya saling ngejaga ya. Betul. Harus menjadi pakaian. Lah pakaian itu kan menutup. Nah ini malah pakaian dibuka. Bagus dong berarti. Nah, dan menurutku ini kan penyakit mental ya. Iya, betul. Artinya kalau orang mentalnya itu normal, menurutku dia tahu mana yang harus di-sharing, mana harus disimpan gitu maksudnya. Tapi zaman sekarang tuh diperparah lagi karena konten-konten yang bersifat aib atau konten-konten yang bersifat kayak private, konten-konten yang bersifat kontroversi itu justru malah menjual. Betul. Makanya aku melihat sekarang kayak ketika kita bicara tentang orang zaman sekarang ya, ini kan parah banget ya sikap mental mereka. Dan aku pikir kalau kita berbicara pada orang-orang sudah belajar Quran, belajar Islam itu bakal lebih baik. Ternyata enggak. Karena aku tahu sendiri ada banyak orang-orang yang muda ya, Gen Z, lalu kemudian mereka mengkaji Islam, lalu kemudian mereka belajar Al-Quran. Mereka ngafal loh bro, mereka ngafal Al-Quran dan segala macam. Tapi mereka itu banyak banget yang datangin psikiater saya atau melihat, psikolog. Iya, saya melihat gini. Jadi misalnya saya sih berkaca pada keluarga saya pribadi ya. Betul. Ketika kemudian katakanlah kita kembali ke yang awal tadi tentang soalan bagaimana aib, mengumbar aib dan lain-lain. Kita mencoba, saya kan punya konten ya, punya Lovely Family ya. Itu pun ketika kita sampaikan adalah based on pengalaman, termasuk itu bukan mengumbar keromantisan, enggak. Betul. Tetapi sebenarnya kayak apa ketika kita menghadapi masalah-masalah di dalam keluarga. Betul. Dan itu pun kita mencoba untuk ini POV kita loh. Teman-teman mungkin punya POV yang lain. Benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga mengamati fenomena yang kita benar-benar sedih itu adalah bagaimana hari ini soalan akses tentang ilmu Islam, ilmu Quran itu sebenarnya udah berhamburan. Tetapi ternyata ada satu kesedihan, bukan hanya tentang
bagaimana problem keluarga itu makin pelik ya. Pelik, tapi juga mohon maaf, keinginan menikah pun juga ternyata semakin parah. Semakin drop ya. Semakin drop. Padahal ilmu tentang Islam itu makin mudah didapat, tapi ternyata juga problematika juga makin mudah muncul di tengah keluarga gitu. Berarti sikap mental kan ya. Artinya zaman dulu orang ilmu itu berbanding lurus dengan amal-amal yang baik. Betul. Tapi kalau sekarang seolah-olah ilmu tuh kayak nggak ada hubungannya dengan itu, karena ada penyakit mental tadi. Dan aku bilang itu, aku berharap kalau dia sudah ngaji, dia lebih baik mentalnya daripada orang-orang yang lain. Tapi terkadang kalau kita lihat ngaji ternyata nggak menyelamatkan orang. Ngaji itu maksudnya ini, mengkaji Islam atau belajar Islam terkadang nggak menyelamatkan orang daripada sikap mental yang harusnya salah. Yang akhirnya mereka, misal contoh ya, sekarang itu kan kalau kita lihat media sosial benar-benar berpengaruh besar ya. Makanya ketika ada orang yang oversharing di media sosial, itu kan karena dia tahu bahwasanya exposure itu adalah mata uang yang paling berharga pada zaman sekarang. Betul. Jadi kalau orang zaman sekarang ya, apakah dia mau duit atau mau populer? Menurutku dia lebih milih populer. Karena kalau dia dikasih duit belum tentu dia bisa populer. Tapi kalau dia populer, dia pasti dapat duit. Dan itu sebenarnya juga penyakit mental kan? Dan itu penyakit mental. Dan kebalikannya adalah kalau dia dihina dia nggak mau. Kalau dia nggak mau, dia nggak mau bahwasanya dia tuh dianggap rendah, atau dia tuh dianggap kayak nggak punya, atau dia tuh kayak diejek orang tuh nggak mau. Maka pada anak zaman sekarang ini, pertama kalau dia punya sesuatu yang dia sharing, jadinya oversharing. Kalau dia nggak punya sesuatu yang di sharing, diomongin orang, itu berpengaruh pada dia. Contoh misalnya kayak gini ya, ada orang yang komentar misalnya, aku kan bikin video, aku ditolak di Jepang. Ada orang bilang, ya baguslah, lu kan teroris. Aku ngeliat tuh ketawa. Ngeliat tuh ketawa. Kenapa? Kok lucu banget nih orang gitu kan ya. Kenal nggak? Tiba-tiba komen kan itu kan ya. Nah maksudku ketika aku ngeliat itu, aku lucu-lucu aja. Aku bikin video, Felixio mengajar menyanyi gitu kan ya. Itu kan komen-komennya lucu-lucu tuh. Walaupun mungkin ada yang menghinanya beneran, tapi aku lucu aja gitu maksudnya. Maksudnya tidak sedikit pun itu berpengaruh kepada aku gitu maksudnya. Iya. Kalau mungkin ada pertanyaan gini, seberapa besar sebenarnya pengaruh sosial media, hafalan. Oh ngaji lah, ngaji pada mental kita. Nah itu maksudnya pengen aku bahas. Jadi terutama kan bagi anak kecil, karena kan kita nyiapin satu generasi ya. Kita bisa bayangkan kalau generasi Gen Z sekarang, misal lahir sekitar tahun berapa ya, 96 sampai 2010 ya. Berarti kan yang paling muda mereka sekarang tuh sudah usia sekitar 14 tahun. Atau 15 tahun kan gitu kan ya. Yang paling tua malah usianya sudah, kalau lahir dia 95 ya, berarti udah 30 tahun. 30-an tahun atau 29 atau 28 tahun kan gitu kan ya. Artinya kalau kita mau buat satu generasi, yang generasi ini harusnya dipersiapkan untuk Islam, berarti kan kita harus membuat satu generasi yang kayak mentalnya tuh bulletproof, mentalnya tuh kayak tahan banting gitu maksudnya. Boleh nggak sih mendikotomikan antara hafalan dulu atau mental dulu sebenarnya? Nah, kalau aku ya secara pribadi ya, pertama-tama yang aku lihat pengaruh media sosial itu besar sekali menurutku ya. Makanya kalau menurutku secara pribadi, kalau kita mau bicara tentang anak kecil, entah kalau dari sudut pandang antum ya, karena antum kan yang lebih banyak untuk anak kecil ya. Tapi kalau dalam pikiranku adalah media sosial ini sekarang jadi jahat banget. Saking jahatnya media sosial, dia bukan lagi menjadi media sosial, tapi menjadi media asosial. Malah justru asosial ya. Coba aku jelasin ya. Jadi gini. Kalau media sosial tuh zaman dulu kan begini ya. Kita punya satu akun. Akun itu kita milih teman kita siapa. Iya betul. Kenapa kita follow? Aku follow Mas Cahyo misalnya. Karena aku pengen tahu Mas Cahyo itu keadaannya kayak apa. Misalnya aku pengen tahu, oh dia lagi posting, misalnya oh dia lagi membajak sawah misalnya. Oh berarti dia lagi mau bertanam misalnya. Oh dia lagi misalnya punya barang-barang bagus. Oh berarti dia lagi mencuri misalnya kan. Ya itu kan aku pengen tahu update-nya antum. Betul. Kan gitu kan ya. Itu kan media sosial di awalnya. Sehingga ketika kita berteman itu ya kayak di media sosial kayak kita berteman di dunia nyata aja. Yang kita follow adalah orang-orang yang kita kenal. Tapi lama-kelamaan media sosial semenjak datangnya TikTok, TikTok itu berusaha bukan agar orang tuh terkoneksi satu sama lain dengan temannya, tapi dia berusaha agar platformnya itu orang lama di situ. Jadi orang pengen di situ terus scrolling. Maka diperkenalkanlah ada satu perubahan di dunia TikTok. Tahu nggak perubahannya apa? Perubahannya gini. Kalau dulu media sosial sebelum TikTok ngomong bahwasanya kamu lebih tahu tentang siapa yang kamu mau lihat. Jadi kita nentuin siapa yang kita mau lihat. Tapi TikTok dia bilang gini,
aku lebih tahu apa yang kamu mau lihat. Maka itulah munculnya algoritma kan. Yeah. Maka yang muncul tuh semenjak TikTok adalah yang kita nggak follow, tapi kita mau. Akhirnya muncul doom scrolling itu. Yeah. Yang kita follow nggak muncul, yang kita nggak follow mau, karena dia tahu sebenarnya kita maunya apa, walaupun kita sebenarnya kayak nggak mau. Maka muncul terus algoritma kan namanya kan ya. Betul. Akhirnya kita nggak henti-henti. Karena itulah terus kemudian kita tersedot dan menggunakan waktu kita semuanya di sosial media. Nah, efeknya apa bagi pertemanan? Jadinya asosial. Jadinya kita tuh kayak hidup di dunia yang pikir kita berteman sama orang. Enggak, kita tuh di feeding sama algoritma. Makanya orang-orang jadi terus kemudian matiin semua, banyak kan di luar negeri. Nah, bagi anak kecil problematikanya tambah banyak, bro. Kenapa? Karena aku bilang pertama media sosial. Karena berarti mereka akan ngelihat sesuatu yang tidak harusnya mereka lihat. Iya, aku narik satu benang merah, yaitu koneksi. Iya. Perubahan perilaku anak-anak itu ternyata hari ini karena koneksi mereka dengan sosial media. Benar. Jadi perubahannya luar biasa. Benar. Nah, PR kita itu adalah bagaimana mengkonekkan antara anak-anak kita dengan Al-Quran. Betul. Nah, ini kan perlu hal yang menurut saya harus sangat, mungkin dalam bahasa saya, liar sekali. Benar. Kalau gini, sosial media aja untuk kemudian mereka mengkonekkan manusia dengan manusia itu dengan cara yang luar biasa. Lah, kita sebagai orang tua itu harus mikir gimana caranya mengkonekkan spirit dalam Quran itu, nilai dalam Quran, ajaran Quran itu kepada anak kita. Biar mereka scrollingnya seolah-olah Al-Quran terus. Biar mereka itu menikmati Quran sekaligus juga pada akhirnya perilaku mereka itu Qurani. Nah, ada satu hal yang saya coba untuk biasakan ke anak-anak itu, bahwa usia anak-anak katakanlah di bawah 8 tahun gitu, adalah usia di mana mereka itu sedang senang experience, mencoba hal yang baru, mengeksplor sesuatu yang baru. Dan kita coba untuk mengkonekkan bahwa di Quran itu ada loh gitu. Di Quran itu menjawab semua hal yang mereka tanyakan. Ya, misalnya gini, mengkonekkan bagaimana Quran itu adalah mukjizat kepada anak-anak misalnya. Itu bisa dengan misalnya kita main hujan. Kita jelaskan hujan bla 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 dari air laut naik segala macam. Dan ternyata malamnya pas istirahat kita coba, yuk kita baca Quran. Oh, ternyata ada. Jadi mengkonekkan antara apa yang mereka lihat, mereka sentuh, mereka rasakan dengan Al-Quran. Gitu. Kemudian misalnya ya kita nggak bisa juga dong melepaskan anak kita katakanlah dari gadget. Tetap kita berikan kesempatan, tetapi kita kontrol. Misalnya, yuk kita nonton YouTube. Oh, ternyata ada lautan yang terbelah. Yang nggak bisa bersatu. Bareng tapi tidak menyatu. Nah, kemudian, kok bisa? Akhirnya apa? Kemudian kita coba relate dengan Al-Quran. Artinya, anak-anak melihat bahwa Quran itu dekat dengan mereka. Bukan sesuatu yang jauh. Bukan sesuatu yang jauh. Nah, ini yang kemudian membuat mereka mungkin ya bismillah gitu ya, itu kemudian akan men-scroll Al-Quran bahwa besok ada apa lagi ya Bi ya misalnya, oh ada gunung katanya sebagai pasak. Maksudnya apa sih pasak? Yuk kita naik pasak ya. Nah, kalau di dalam rumah itu pasak itu fungsinya untuk menguatkan misalnya gitu ya. Nah, artinya apa? Bagaimana kemudian merelatekan nilai Quran itu dengan sesuatu yang dekat dengan anak-anak. Itu menurut saya hal yang cukup efektif untuk kemudian membuat mereka menjadikan Quran, menjadikan Quran itu sebagai hiburan mereka gitu ya, tapi sekaligus itu pasti ngaruh pada mental mereka sih gitu. Iya, jadi artinya kalau tadi pertanyaannya adalah mental dulu atau Al-Quran dulu, sebenarnya kalau kita lihat, pertama yang harus kita waspada adalah justru pencuri dari mental anak-anak kita itu, yaitu adalah sosial media. Makanya solusinya adalah dikontrol. Tapi tidak cukup hanya dikontrol sosial medianya, tapi kita harus membuat anak kita itu punya pengganti. Betul. Kalau misalnya TikTok itu membuat algoritma seolah-olah kita tuh jadi non-stop scrolling, maka sebenarnya kita ke anak-anak kita untuk membentuk mental yang bagus itu harus membuat mereka non-stop scrolling juga dalam tanda kutip. Tapi dalam perkara-perkara yang Qurani gitu kan ya. Nah, menurutku ini mungkin menjawab sedikit pertanyaannya. Bahwasanya kalau kita bicara mental atau Al-Quran dulu, ya sebenarnya Al-Quran itu adalah ngajarin mental sebenarnya. Atau mungkin ini dua hal yang tidak perlu dibenturkan gitu. Tidak perlu dibenturkan. Cuman problematikanya adalah orang-orang zaman sekarang, kenapa banyak orang yang dalam tanda kutip ngaji, belajar Quran, hafal Quran, tapi mentalnya ternyata mohon maaf kayak rapuh misalnya. Berarti kan karena mereka tidak menginternalisasi itu di dalam diri mereka. Oh, berarti ini jadi menempatkan Quran di awal bukan sebagai pembentuk mental, tapi hanya sekedar hafalan. Sekedar ritual. Betul. Iya, karena kan gini ya. Aku sering ditanya orang, kenapa banyak orang yang selingkuh itu kayak Islami?
ya kan ya, jenggotan misalnya, lalu kemudian mohon maaf nih kerudungan panjang misalnya, lalu kemudian pergi ke pengajian, bahkan katanya kalau mau cari selingkuhan sekarang bukan di tempat-tempat yang kayak kafe dan segala, tapi carinya di pengajian gitu kan ya. Nah, kenapa sih dia kayak tampil seolah-olah Islami tapi ternyata sifatnya nggak demikian? Jawabannya sederhana, karena ibadah-ibadah yang dilakukan itu memang ada level di mana levelnya masih level sekadar emosional, levelnya masih sekadar level kulit, sehingga tidak sampai ke hati. Misal sholat itu kata Allah di dalam Al-Quran adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah daripada kegiatan keji dan munkar. Berarti kalau ada orang sholat masih melakukan keji dan munkar, berarti dia cuma dapat sholatnya, tapi tidak hasilnya. Itu sama aja kayak kalau kata ulama, orang nanam pohon duren, tapi cuma dapat pohonnya, tapi nggak dapat durennya. Padahal kan kalau seandainya dia nanam duren kan dia pengen buahnya, bukan pengen batangnya gitu kan. Nah, berarti kalau untuk anak-anak, untuk kita bisa membentuk mereka tuh mental yang bulletproof, berarti kita harus ngasih pemahaman Al-Quran, bukan pemahaman yang biasa, tapi pemahaman yang itu bisa masuk ke dalam diri mereka, dan mereka jadikan itu sebagai seolah-olah kalau bahasa orang zaman sekarang itu adalah core memory. Jadi dia tuh kayak memutar jasad, asik. Bahasa Jawanya apa ya? Nyawi jining jiwaraga. Nah, meresap gitu ya. Jadi kalau masa tuh meresap sampai ke tulang-tulang. Nah, itu. Nah, kalau misalnya antum sendiri misalnya, pengalaman kita kan nggak bisa cerita orang lain ya. Kita cerita pengalaman sendirilah. Kalau antum menanamkan tentang Al-Quran pada anak-anak tuh selain tadi mandi hujan gitu. Misalnya kalau mandi hujan kan menjelaskan tentang hujan ya. Kalau gunung menjelaskan tentang dengan naik gunung gitu. Kalau laut itu dengan menjelaskan itu. Nah, kalau menjelaskan Fir'aun gitu gimana tuh misalnya? Atau menjelaskan Musa gitu. Iya, sebenarnya kalau saya mencoba untuk ya kurang lebih lah. Ya membagi Quran itu menjadi dua hal. Yang pertama itu sejarah itu sebagai sebuah mungkin hiburan dan pelajaran lah ya. Pelajaran. Yang kedua tadi experience. Untuk kemudian anak-anak itu bisa dikonekkan bahwa yang disampaikan Quran itu selalu benar gitu. Dan mereka melihat faktanya. Nah, untuk kemudian sejarah itu memang ternyata di dalam surat Hud ayat 120 kalau tidak salah itu aja disebutkan bahwa cerita-cerita yang disajikan dalam Quran itu ternyata untuk meneguhkan jiwa. Artinya sejarah itu bukan sekedar hiburan, bukan sekedar hearing. Wah, ternyata lautnya membelah. Kayak orang nonton film Hollywood kan sejarah tuh. Betul. Nah, wah ternyata dimakan ikan paus dalam 3 kegelapan. Wah, ada yang digergaji segala macam. Itu sebenarnya bukan hanya soalan cerita yang dan menghantarkan mereka kepada tidur mereka. Enggak, tetapi sebenarnya Allah sudah berjanji loh. Allah yang janji loh. Kalau itu diceritakan kepada anak-anak, satu, Allah akan meneguhkan jiwa mereka. Betul. Itu langsung di-mention sama Allah bahwa cerita Nabi dan Rasul itu untuk meneguhkan hati kalian. Yang kedua untuk mendapatkan pengajaran. Betul. Mana yang baik, mana yang buruk. Mauidhah ya. Ya, mauidhah. Kemudian berikutnya juga mendapatkan peringatan. Oh, kalau kayak gini hasilnya seperti ini. Oh, kalau Nabi Lut seperti ini hasilnya kemudian diazab segala macam. Artinya apa? Bahwa cerita-cerita yang ada dalam Quran itu bukan hanya soalan healing, bukan hanya soalan hiburan, tapi itu adalah penguat jiwa anak-anak kita. Kan pernah ya diteliti bagaimana kemudian dulu ada anak-anak diceritakan tentang naga gitu ya. Oh, yang satu lari terbirit-birit, yang satu pemberani. Ketika menghadapi naga, satunya lari, satunya pemberani. Stand up, lalu kemudian stand out. Lalu kemudian dia melawan dan menang walaupun hilang semua. Betul. Akhirnya apa? Ngefek kepada masa sifatnya. Pada sifatnya. Ya seperti halnya dulu sering kita ceritakan bagaimana kemudian ada anak sekarang itu mungkin banyak korupsi karena dulu kancing nyolong timun. Betul, kan kenapa betul. Setiap yang diceritakan itu selalu kancil mencuri timun, kancil menipu petani, kancil menipu buaya. Artinya ini binatang yang cerdas, tapi cerdasnya benar-benar memang untuk menipu gitu loh. Pada akhirnya jadi bahlul. Itu jangan salah loh. Ketua Dewan Pemuda Masjid seluruh dunia. Masya Allah itu kolbuhum muta'alakun bil masajid. Allah ya Rabb, itu hati mereka terikat dengan masjid. Nah, berarti itu caranya adalah menjelaskan itu dengan experience balik lagi. Aku kirain ketika antum mau nyeritain ke anak antum tentang misalnya tentang
orang-orang yang diazab oleh Allah gitu, diajak jalan ke Solo gitu misalnya. Rencananya tahun depan sih. Ya kan di Solo ada Sangiran ya. Oh, Sangiran. Situ Sangiran kan manusia-manusia purba. Purba. Iya. Jadi tapi ada nggak sih contoh misalnya kayak gini? Aku pernah dapat masalah, bukan dapat, banyak banget sekarang, serius. Ini bakal lebih banyak lagi ke depan, aku pikir. Karena banyak banget orang-orang yang punya banyak pertanyaan yang nggak dipublis karena mereka takut sama orang tua mereka. Tapi pertanyaan sekitar, kenapa sih kita jadi seorang Muslim? Kenapa sih harus Al-Quran misalnya? Nah, kalau misalnya anak antum pernah nggak nanya kayak gitu? Kenapa sih Al-Quran tuh mujizatnya apa sih? Katanya Al-Quran tuh mujizatnya adalah kata-katanya. Tapi kan kita bukan orang Arab misalnya kayak gitu. Kalau saya gini, jadi tergantung anaknya usia berapa sebenarnya. Karena ada kadang-kadang anak-anak itu sekedar nanya, kalau udah jawab sudah. Jadi terpuaskan aja. Terpuaskan karena udah dijawab, bukan pada jawabannya, tapi pada abiku bisa jawab itu aja gitu loh. Berarti sebentar, aku menyadari sesuatu yang penting banget. Berarti yang pertama kali yang harus kita lakukan, yang sering kali kita salah pikir adalah orang sering kali berpikir, apalagi seorang bapak ya, bahwa kita harus bisa jawab semuanya. Nah itulah. Padahal sebenarnya enggak. Ada masa-masa di mana anak-anak itu pokoknya bisa dijawab, selesai. Berarti cuma kita ada di situ aja. Ada di situ menemani mereka. Kita jawab aja, udah beres, nggak harus betul. Iya. Misalnya gini, Allah tuh di mana sih? Coba kalau dengan dalil dulu di Ars, ini ada perbedaan para ulama. Ada yang berkuasa nih. Ya mereka malah bingung. Kita sampaikan aja. Allah tuh di mana sih? Coba ketika kita berdoa gimana? Menghadap ke atas. Bisa jadi Allah di atas, tapi terkadang Allah mengatakan loh, coba kita baca ayatnya, aku dekat denganmu. Berarti Allah tuh terserah Allah mau di mana. Yang penting dekat. Yang penting dia dekat dengan kita gitu loh. Kalau kita jelaskan model kayak perbandingan menurut mazhab ini, langsung dia bilang bumi gonjang-ganjing, gua main sama kucing. Artinya sebenarnya ketika anak-anak bertanya dalam fase kepala mungkin 4-8 tahun lah gitu. Itu sebenarnya mereka sedang pengen dibersamai aja gitu loh. Tidak semuanya jawaban itu harus sangat logik, enggak gitu. Berarti ada itu lebih penting daripada menjawab dengan benar. Betul. Berarti ada dulu ya. Betul, iya. Jadi bapak-bapak ini seringkali berpikir begini. Kita mau Ustadz, bagaimana caranya kita supaya quality time? Lu jangan mikir quality time dulu deh. Lu mikir quantity dulu aja deh. Ini hal yang menurut saya ya mungkin agak beda dengan ini ya, pemahaman masyarakat kebanyakan bahwa yang penting quality time. Bagi saya pribadi, quality time itu nggak akan ada kalau nggak ada quantity time gitu loh. Gimana caranya quality kalau quantity? Nah itu. Aku yang penting tuh waktuku berkualitas. Sejam sehari, lu mau kualitas apa? Karena salah satu kualitas tuh kadarnya adalah lamanya, gitu kan ya. Nah kalau misalnya antum punya anak laki-laki dan perempuan, lebih susah mana sih didik laki-laki atau perempuan? Aku laki-laki. Laki-laki ya? Laki-laki. Kenapa? Nantangin ya? Ngajak berantem. Karena kan ego ketemu ego. Iya. Kalau laki-laki perempuan itu ego ketemu cinta, jadi gampang. Kalau laki-laki perempuan. Iya, laki perempuan. Kalau laki-laki itu ego ketemu ego gitu loh. Apalagi sudah yang SMA gitu ya. Betul. Pada akhirnya bener yang disampaikan Sayyidina Ali kan. Betul. 14 tahun ke atas itu sahabat. Iya. Pada akhirnya bukan lagi kamu harus gini, enggak, tapi baiknya gimana nak ya? Bukan lagi karyawan. Bukannya karyawan, tetapi ini adalah sahabat. Artinya apa? Ini karena apa? Karena mereka itu sudah mulai matang emosinya, matang dalam artian memang sudah sempurna ya. Sudah keakuannya ada, akalnya juga sudah main, maka penempatan anak laki-laki dalam kehidupan kita itu emang sahabat. Bagaimana kemudian kita punya project bareng, bagaimana kemudian mereka selalu dilibatkan. Ini ada prinsip yang bagi saya ini benar-benar tak ubah setahun ini. Yaitu apa? Dulu saya punya prinsip gini, yang penting anak itu pokoknya belajar, pokoknya kamu ndak usah mikirin rumah. Sekarang tak balik. Mikirin rumah. Jangan gak usah belajar. Mikirin yang lain. Oke, gimana? Jadi gini, saya dapat pelajaran dari kakak saya. Jadi banyak orang tua yang kemudian mengatakan pokoknya yang penting itu atau belajar, pokoknya itu tugasmu. Iya, jangan yang lain. Mau masalah ekonomi segala itu nggak usah perlu tahu. Ternyata justru ini menurut saya pribadi bukan dibalik tapi gini. Nah, tugasmu belajar. Ketika kemudian dia punya permintaan sesuatu, kita akan open. Nah,
kondisi keluarga seperti ini. Oh, jadi maksudnya dia harus aware. Dia harus aware dengan kondisi keluarga sehingga dia dilibatkan di dalam jiwa keluarga itu. Oke. Akhirnya apa? Dia tumbuh rasa empati. Oke. Dan itu bener. Misalnya gini, Bi aku gini nih, nak tapi gini, ya udahlah. Habis itu minggu berikutnya, nak gini-gini, enggak masih ada kok. Oke. Masih ada kok. Sehingga dia mempertimbangkan. Itu yang kemudian salah satu setahun 2 tahun inilah saya tuh mencoba untuk ternyata prinsip yang pokoknya kamu harus gini-gini, pokoknya fokusin, ternyata menjadikan jiwa dia ada sesuatu yang tidak tumbuh. Yaitu apa? Empati, terutama pada keluarga, pada kondisi bapak dan ibunya. Pada akhirnya kalau aku minta mesti akan turuti. Ya. Karena gini, seringkali di antara orang-orang tua, maksud antum tadi aku coba untuk refresh ya. Itu adalah kayak gini. Udah, kamu urusannya belajar. Urusan duit biar aku dan ibumu. Kamu pokoknya fokus aja ke belajar. Nah, itu kalau ada orang-orang berpikir begitu. Hanya itu tidak salah, tapi kita bilang bahwasanya kalau Mas Cahyo selama ini dia pengen memperlihatkan bahwasanya kalau begitu aja, anak-anak jadinya memang dia cuma mikir satu aja. Betul. Iya. Padahal dia belajar itu kan nantinya untuk diterapkan dalam kehidupan. Dan salah satu yang ilmu terapannya itu adalah bagaimana mereka menghadapi masalah. Betul. Nah, masalah yang paling dekat itu apa? Ya keluarga. Benar. Kalau tidak pernah dilibatkan, minimal tahu. Walaupun tetap ada batasnya. Jangan sampai kita kelihatan kere banget ya enggak ya. Tetapi ada skala prioritas yang harus disampaikan kepada mereka. Nah, kayaknya belum bisa beli laptop deh. Kenapa? Karena ini untuk ini harus dijelaskan. Bahkan kalau mereka sudah tahu, bahkan mereka nggak akan minta beli laptop. Betul, gitu. Iya kan? Kalau mereka udah punya pengetahuan kan. Artinya apalagi seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu kita jadi gini ya. Seorang laki-laki kalau kita besarin dari dia lahir sampai umur 25 misalnya, tanpa dia harus peduli dengan masalah keluarga. Itu enggak, dia belajar untuk manage keluarga itu bukan sehari kan. Tapi kan belajar kan dari kecil. Ketika dari awal dikit-dikit dia belajar kalau misalnya keluargaku sekarang lagi sulit, aku tadi empati. Ya udah aku coba untuk berhemat misalnya. Ya udah nggak apa-apa deh mah kalau aku nggak dikasih uang jajan gitu kan ya. Karena mungkin kan lagi sulit, nanti aja kalau lagi ada uang baru kita mau. Dia berusaha untuk misalnya berpikir minimal berpikir gimana caranya meringankan beban keluarga. Meskipun mungkin dia nggak bisa kerja kan. Betul. Meringankan beban keluarga itu tidak mesti dengan soalan kerja, soalan uang, tetapi bagaimana sikap dia pada orang tua, menjadikan orang tua kemudian nggak pusing dengan perilaku dia, itu sudah meringankan beban gitu. Jagain anak adik-adiknya. Betul. Nah, itu yang saya sebut sebagai bahwa membentuk mental itu ternyata tadi bukan hanya tentang bagaimana kita mendekatkan mereka pada Quran, tetapi experience kehidupan itu penting. Dan itu kan juga Quran juga kan ya. Artinya kalau kita lihat tadi antum bilang bahwa saya melibatkan anak-anak kan intinya. Dan ini yang kita lihat pada Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim melibatkan anaknya ketika proses yang paling penting bahkan dalam hidupnya. Nak, aku lagi diminta untuk membangun Ka'bah. Gitu kan ya. Ini kerjanya kayak gini-gini. Temenin aku yuk. Nah, akhirnya terus kemudian anaknya bawain batu kan kepada bapaknya. Dan pelibatan yang lain apa? Dalam kondisi keluarga tadi. Nah, kalau andaikan nih misalnya aku ini kan nabi nih. Nah, aku kan berbakti pada Allah nih. Aku kan punya tugas. Nah, kalau tugasnya misalnya nih, kalau kamu disembelih gimana menurut kamu kan itu kan ya. Kalau ada zaman sekarang ya bapak aja udah tua tuh. Bapak macam apa ini kan? Bapak toksik gitu kan. Nah, artinya itu adalah pelibatan terhadap anak. Karena dia sebenarnya Nabi Ibrahim sebenarnya lagi melatih anaknya bahwasanya kalau andaikan kamu nanti jadi bapak besok gitu kan ya, lalu kemudian kamu sudah tahu bahwa Allah nyuruh kamu apa yang kamu perbuat, maka anaknya bilang buat pak, karena nanti aku ketika jadi bapak aku juga akan begitu. Artinya ini adalah proses pelibatan dan proses pendidikan mental gitu. Kalau tadi kan ada ini Al-Quran di sini experience, tetapi experience ternyata bagian dari Al-Quran. Nah, ada satu lagi, experience mereka bukan hanya ketika mereka bertemu dengan masalah, tetapi ketika mereka melihat perilaku orang tua. Misalnya, contoh, ketika dia seorang laki-laki, dia akan melihat, oh bapak itu kalau ke Abi itu kalau ke Umi ternyata mesra sekali. Asik. Akhirnya dia akan menjadikan oh laki-laki harus begitu. Langsung dia mau cari Umi. Oh ternyata seorang atau ibu kepada anak itu begitu. Artinya apa? Artinya patron. Betul, mereka punya patron, mereka punya role model di rumah. Gitu. Jadi
sudahlah dekat dengan cerita, kisah dan semua nilai Quran, kemudian ditambahkan dengan experience mereka kemudian bertemu dengan masalah-masalah kemudian terbentuk mental mereka, tapi juga mereka melihat role model. Oh, Abi itu kalau punya masalah nggak stres ya, cuman pergi gila. Cuman gila aja. Betul. Itu. Ya, dia melihat bagaimana cara bapak ibunya menangani permasalahan-permasalahan. Betul. Lalu kemudian dia melihat bagaimana bukan hanya permasalahan tapi cara menangani kesyukuran misalnya. Betul. Nah, coba begini ya. Bayangin kalau Indonesia misalnya, orang-orangnya bertindak begini semua. Minimal yang sudah baik akan tetap baik, nggak jadi jahat. Dan yang belum baik akan jadi baik, kan gitu kan ya. Ini kan yang kita mau nih sebenarnya. Karena kasusnya sekarang adalah dalam pendidikan keluarga justru sebaliknya. Kan kita tahu ya, dalam satu kasus KDRT misalnya, itu akan dikali 3. Jadi korban akan menjadi pelaku. Ya kan? Contoh misalnya kayak gini. Ada seorang anak ngelihat bapaknya ngegampar ibunya. Atau kalau nggak usah ngegampar deh, ngomongnya kasar. Dasar cucian gitu kan ya, kotor ya. Dasar cucian gitu misalnya, atau apalah segala macam. Nah, ketika dia mendengar oh boleh ya ngomong kayak gitu ya, maka anaknya akan lebih mudah ngomong kayak gitu pada perempuan-perempuan yang lain. Artinya satu pelaku akan menjadikan setiap korbannya jadi pelaku juga. Nah, sekarang kondisinya begitu. Orang tuh bukan netral tapi bertambah buruk. Nah, coba kalau ada orang semua berpikir begitu. Jadi berpikir gini, aku tuh berhutang pada anak-anakku. Kalau aku berbuat begini hari ini, maka anakku akan lihat dan dia akan berbuat gitu lagi. Betul. Berarti kalau semua orang tua berpikir begini, yang sudah baik orang tuanya sudah ngaji Islam, orang tuanya akan meneruskan itu ke generasinya. Betul. Dan yang belum baik bisa kita tarik untuk jadi baik. Nah, itu berarti cara untuk mengajarkan mental itu pada anak-anak. Pada anak, betul. Oke. Jadi tidak cukup kita memberikan, pokoknya yang penting kamu hafal Quran, enggak. Ya. Berapa banyak ya kan? Berapa banyak orang yang kemudian hafal segala macam pada akhirnya mentalnya nggak terbentuk karena yang main cuman ininya kan. Gitu. Nah, maka kemudian untuk bentuk ini itu kan perlu perlu hal-hal yang kemudian mereka merasakan kayak gini loh hidup itu. Iya. Jadi bukan berarti kita ngomong ngafal Quran nggak perlu. Itu tidak sama sekali ya. Karena netizen sering begitu. Jangan sampai mencukupkan pendidikan anak hanya sekedar menghafal Quran. Betul. Tetapi Quran itu ditempatkan sesuai dengan perintah Allah. Betul. 1 bacaan, 2 petunjuk kehidupan, 3 menata hati dan segala macam. Artinya jangan sampai kayak mengambil Quran sebagai prasmanan aja gitu loh. Betul. Gitu. Karena mereka harus tahu bahwa Al-Quran itu bukan tujuannya untuk dihafal. Jadi Allah memerintahkan bagi kita untuk mengingat Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi bukan itu tujuannya. Tapi tujuan Al-Quran tuh ada yang lain. Nah, berarti kalau dia misalnya cuma menghafal, ya seperti yang tadi kita bilang, nanam pohon mangga tapi nggak berbuah, nanam pohon kurma tapi nggak berbuah. Dan ini yang menjadi problematika kebanyakan orang-orang pada zaman sekarang. Karena mencukupkan Al-Quran tuh cuma seperti hafalan doang. Karena gini ya, aku lihat ya, ada banyak kasus. Dan akan lebih banyak lagi ke depan. Orang-orang yang lulus daripada SD ngafalin 3 juz, tapi tidak ada keimanan di dalam dirinya. Itulah. Tidak ada keimanan dalam dirinya. Kenapa? Karena keimanan itu tidak berbanding lurus dengan hafalan Quran. Itu harus kita ingat. Oke. Artinya makanya sebenarnya kalau kita bicara tentang anak, berarti anak ini bukan hanya diinstal dengan Al-Quran. Bukan hanya diinstal dengan Al-Quran, tapi Al-Quran nih diinstal tuh harus dipahami. Dan kita juga harus kasih tahu, bukan juga anak-anak ini harus dipaksa untuk terus-menerus untuk beribadah ritual. Karena ketika anak-anak ini terus beribadah ritual dan tidak memahami sekali lagi esensinya, yang muncul adalah rasa bosan. Saya masih ingat statement antum yang begini, bahwa agama itu adalah cara merespon. Nah, menurut saya itu juga harus ditanamkan dalam jiwa anak-anak. Jadi gini, aku pengen ini, Quran bisa loh gitu. Aku tuh juga pengen terkenal, boleh kok, Quran membolehkan kok gitu. Aku tuh pengen sesuatu. Jadi apa? Mereka mendapatkan segala apa yang katakanlah ya mereka harapkan, mereka passion mereka itu. Oh, ada ternyata dalam Quran. Artinya ini adalah jawaban kehidupan mereka. Karena kemarin istri saya itu ditelepon seseorang. Ini menawarin jadi komisaris. Itu suruh ngangkat beras enggak ya? Apa namanya? Jadi ada ini kalau tak ceritakan, yang penting ini kisah aja ya. Kisah. Ini ada orang
ini ustadz lah. Yeah. Anaknya kuliah lah. Dan dia sekolahnya sekolah Islam. Yeah. Kemudian ibunya stres. Karena tiba-tiba anaknya tuh ngomong, aku sudah bosan dengan agama. Padahal secara tadi itu loh, SD sekian juz itu terjadi bener. Dan itu telepon ke istri saya. Itu anak saya itu tiba-tiba ngomong sudah bosan dengan agama. Itu maksudku tuh. Aku sampai, dan ke depan akan makin banyak loh yang kayak gini. Ini adalah hal yang paling sedih di dalam seorang orang tua gitu loh. Kita sepertinya sudah memberikan soalan pendidikan agama. Tiba-tiba ketika dia keluar, ternyata apa? Dia mengatakan, saya sudah bosan dengan agama. Lebih parah lagi, tiba-tiba saya dicurhati. Dik, ya. Ada seorang guru cerita, orang tua stres. Kenapa? Pulang-pulang anaknya sudah pakai kalung. Ya. Kalung tasbih. Kalung tasbih. Ya, kalung yang agama lain lah ya. Iya, kalau agama lain, wah itu langsung stres itu. Padahal di sekolahnya loh, itu dia tahu ya tahsin apa segala macam. Ya. Artinya bener, ketika Quran itu 100%, cuman diambil 1% gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya iya memang di sini mungkin terbentuk ya hafal, tapi ternyata di sini kosong gitu. Gitu, karena tadi nggak ada jawaban daripada pertanyaan why-nya itu tadi. Ya. Dan menurutku ya kita perasaan kita udah sering banget untuk ngasih tahu tentang itu ya. Tapi tetap aja dan aku bilang akan makin banyak generasi Gen Z ini akan menemui permasalahan yang sama. Karena kita itu lagi menuai problematika yang ditanam dari dulu. Itu maksudnya ini apa ya, menurutku ya itu cukup menyedihkan sih. Padahal kalau kita bicara tentang misalnya contoh ya, aku udah bosen dengan agama gitu kan ya. Padahal kalau kita berpikir ya, justru yang membuat kita nggak bosan tuh agama sebenarnya. Iya betul ya. Kalau itu kan dalam pandangan kita ya. Kita, betul, makanya kita kemarin pas lagi escape itu kita punya satu bahasan. Mikir nggak harus kafir. Okay. Jadi karena mikir itu justru harusnya mendekatkan dengan agama. Betul. Itu sama aja kayak gini. Kalau ada orang nikah, lalu kemudian dia bilang, aku bosan sama istriku, berarti udah jelas dia nggak ngerti kenapa dia nikah. Betul. Itu udah jelas banget. Karena kita orang yang sudah nikah puluhan tahun, kita tahu kenapa kita bisa bosan sama istri. Kita bisa bosan sama istri kalau kita gagal mengaitkan kenapa kita nikahin dia. Betul. Tapi kalau kita tahu kenapa kita nikahin dia, itu bosan itu not an option, bukan sesuatu yang akan datang pada diri kita. Nah, tapi balik lagi, problematikanya adalah kalau aku lihat zaman sekarang, memang ya aku nggak bisa nyalahin. Ini sesuatu kebaikan. Tapi ini cuma jadi pertimbangan aja untuk kita semua yang nonton ini dan termasuk pada diri kita sendiri. Kebanyakan orang hijrah, menurutku ya, akhirnya cuma dia mandek menganggap bahwasanya Islam itu adalah ibadah. Islam itu adalah ritual. Makanya aku pernah ditanya sama Tretan, Ustadz, kalau anak Ustadz yang cewek dideketin sama orang, 2 orang, 1 dia Islami, tapi dia merasa bahwasanya dia sudah ngerti semua dan nggak bisa diajak ngomong, keras kepala lah, keras kepala ekstrim gitulah. Yang kedua, orang kafir tapi karakternya baik. Pilih mana? Harus pilih kata dia. Kalau aku bilang, kalau aku harus pilih, aku mendingan dia ada hubungan sama orang yang bukan muslim tapi dia baik. Karena baik itu modal dasar jadi muslim. Tapi kalau dia muslim dan keras kepala, itu bukan muslim sebenarnya. Itu justru modal awal untuk berantakan. Betul. Itu modal awal untuk dia keluar dari Islam. Betul. Modal awal dia ke ADRT. Modal awal untuk dia tuh sebenarnya melakukan segala macam kesulitan dalam hidupnya gitu, maksudnya judol, pinjol dan segala macam. Nah, ini keras kepala kan? Karena nggak bisa diomongin. Tapi kalau ada orang mau dengar, aku adalah dulu bukan orang yang aneh-aneh. Maksud aku tidak pernah minum minuman keras. Aku misalnya nggak pernah pergi dugem misalnya. Aku seneng ngobrol. Aku betul. Iya seneng berdiskusi. Betul. Kenapa kalau gitu ya? Berarti kalau aku bisa disuruh harus milih, aku milih itu. Kenapa? Karena problem ekstrim itu ya. Ekstrim itu karena problematikanya sekarang tuh banyak orang-orang Muslim dia merasa bahwasanya ketika dia sudah sholat, ketika dia sudah ngaji, ketika dia ngafal Quran, lantas masalahnya beres. Makanya muncul kata-kata begini. Coba tanya. Tadi Anu juga udah bilang sih sebenarnya. Coba orang-orang yang ngadu ke kita tentang anak yang bermasalah selalu bilang gini, padahal kita sekolahin di sekolah Islam. Padahal dia udah 3 juz keluarnya SD. Padahal begini, padahal begitu.
itu pandangan yang salah. Kenapa kamu bisa menganggap bahwa ketika kamu sudah sekolahin, jadi gini ya, kenapa di awal kamu bisa menganggap bahwa ketika kamu sudah sekolahin anak kamu di SD Islam dan kamu merasa kamu bayar mahal di SD Islam itu, lantas kamu keluar daripada masalah? Enggak. Kalau di posisi kita sekarang justru kita sekolah anak manapun kita nggak terlalu mikir. Kenapa? Karena kita tahu prerequisite yang paling penting atau persyaratan yang paling penting bagi kita sekarang adalah justru nemenin anak-anak. Nemenin anak, betul. Kan gitu kan, nemenin anak-anak berlaku seperti seorang bapak, ngajarin dia, ngumpul sama dia, kan gitu kan ya. Itu yang kita sadari sekarang. Bahkan kemarin ada belum lama ini saya ngobrol sama teman, dia sekolahkan anaknya di sekolah Islam, ternyata ya tidak jauh beda, kasus bullying segala macam itu ada. Kemudian akhirnya dia tarik, dan pada akhirnya dia memperbaiki mental anaknya itu bukan di sekolah itu, tetapi di rumah. Terus karena kasus bullyingnya sampai fisik. Dan kemudian terus didampingi, pada akhirnya membuktikan bahwa sebenarnya anak-anak itu ketika kemudian mentalnya terbentuk di dalam keluarga, maka ketika dia keluar sebenarnya walaupun nggak terlalu aman, tetapi insya Allah lebih aman daripada ketika kemudian ketika kemudian kita berfokus kepada tadi akademik, hafalan segala macam, tetapi mentalnya belum kebentuk. Betul. Gitu. Berarti mental itu lebih penting menurut gue. Artinya gini, kalau ada orang cuma dikasih senjata, tiba-tiba dia lagi nongkrong dikasih senjata, ya dia akan ngeliat-liat senjatanya. Ya paling bagus dia taruh senjata itu jadi pajangan. Tapi kalau dia penasaran, dia tembak orang. Nah, itulah orang-orang yang punya hafalan Quran tapi nggak punya mental. Jadi ingat, hafalan Quran, ibadah itu adalah tools. Yang menjadi penting itu adalah siapa yang menggunakan tools itu. Nah, jadi artinya menurutku ya, kalau ada kebaikan yang bisa diambil dalam pembicaraan kita ini adalah jangan pernah mencukupkan pada ibadah ritual. Jangan pernah cuma mencukupkan pada hafalan Quran. Seolah-olah kalau orang sudah hafal Quran, dia pasti ngerti Al-Quran. Enggak gitu cerita. Tapi kalau kita balik, itu bisa. Ada banyak orang-orang ngerti Al-Quran, tapi dia nggak hafal Al-Quran. Tapi kalau dia mau bagus, maka dia hafal Al-Quran dan dia ngerti. Maka itu jadi di dalam dirinya. Nyawiji. Itu yang kita bahas pada kali ini. Ada tambahan lagi nggak tentang ini? Mungkin nambah yang tentang tadi, aku bosan dengan agama. Sementara yang lain tadi Ko Felix bilang justru kita asik karena agama. Menurut saya ini harus diurai sebenarnya. Kok bisa ya asik dengan agama? Dan ini bener-bener kita rasakan kan sebenarnya. Ya, hidupku tuh bosan sebelum masuk Islam. Kita bisa main ke sono itu karena alasan agama. Kita bisa main bola karena alasan agama. Kita bisa katakanlah mungkin nge-gym alasan agama. Betul. Kita bisa bahkan latihan nyanyi gitu loh. Itu alasan agama loh. Saya bikin komunitas bola yang saya juga asik main bola juga alasan agama. Ini berarti ada keterputusan orang-orang yang menganggap agama ini nggak asik. Bukan bosan agama kali, bosan hidup kayaknya. Kayaknya lebih tepat sih, lebih tepat. Karena aku pikir gini ya, aku sebelum masuk Islam aku pengen BD loh aku. Aku pengen BD loh sebelum masuk Islam. Kenapa? Karena bagiku gini-gini aja gitu. Paham gak sih maksudnya? Hidup lalu kemudian suka sama orang dikecewakan. Hidup suka sama orang dikecewakan, gitu-gitu doang nih. Tapi kalau sekarang dikecewakan bagus gitu kan. Maksudnya dikecewakan bagus. Kenapa? Ini adalah latihan buatku. Karena tujuan kita kan bukan dunia kan. Maksudnya aku ya balik lagi lah. Mungkin karena mereka lebih perlu banyak dikasih tahu dengan cara-cara yang lebih bagus. Maka sebenarnya kita ini kan udah tua ya. Kita ini udah tua, kita ini udah 40-an ke atas. Artinya menurutku sih harusnya sih memang anak-anak 20 tahun harus mulai berpikir. Mereka yang tentunya sudah merasa bangga dengan Islam ya. Sebagaimana dulu kita 20 tahun memberikan terobosan-terobosan gitu kan ya. Umpan terobosan. yang ini ya, yang tidak matang ya. Jadi trivela kan kita memberikan terobosan-terobosan. Nah, harusnya ini juga dipegang sama anak-anak muda juga. Karena mereka ngerti seperti apa anak-anak muda berpikir. Nah, mudah-mudahan lah di Yuk Ngaji ke depan ada muncul terobosan-terobosan baru. Amin. Dan tadi saya pengen benar-benar garis bawahi. Moga-moga YN ini menjadi salah satu pendorong, penarik atau apapun tentang agama, bahwa Islam itu bisa menjadikan hidup lo asik. Dan kita akan obrolin lagi tentang bagaimana
agar kita tuh membuat Islam tuh asik, terkhusus bagi anak-anak muda bareng dengan Mas Cahyo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.